Kenapa? Ayat ini jelas berkata Tuhan Allah mengambil manusia itu dan dikatakan apa? Menempatkan. Adam gak pernah berpikir saya akan kemana. Adam tidak pernah bercita-cita saya akan ada di satu area yang namanya Taman Eden. Tetapi ayat ini jelas berkata posisi Adam ada di Taman Eden karena ada Tuhan yang menempatkan. Saya mau katakan, Pak John ada di tempat ini, jangan katakan saya memilih tempat yang terbaik untuk pelayanan saya. Tetapi Alkitab jelas berkata sebagai seorang pelayan Tuhan, Anda ada di mana bukan karena kemauan Anda. Saya ada di Teluk Betung bukan pilihan saya. Berkali-kali saya disuruh pulang untuk menggantikan orang tua saya. Yang terakhir ketika saya mengalami sesuatu di 2000, tahun 2000 dan 2008. Orang tua saya bilang, Yosua pulang. Kalau pulang, pengembalaan dapat, rumah dapat, semua harta yang di sana. Siapa yang mau pulang, dia menguasai. Di satu sisi menjanjikan, tetapi saya tahu bahwa saya katakan begini, kalau Tuhan tidak berkarya untuk saya di Lampung, saya pulang. Tetapi saya hanya pastikan saya ingin ada di tempat di mana Tuhan tempatkan saya, bukan maunya saya, bukan maunya orang tua saya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan di mana kita ada, Anda pelayanan di mana, bukan karena pilihan saudara, bukan karena saudara melihat tempat yang terbaik untuk saudara melayani, tapi kita harus percaya di mana kita ada karena Tuhan yang menempatkan kita. Jelas Alkitab berkata, kalau bicara tentang memilih, kita punya banyak pilihan, tapi jujur, kita ini memilih seringkali salah. Kita kalau ke pasar, saya suka ke pasar saudara. Kadang-kadang orang bertanya, oh ke pasar? Oh iya, tantenya mana? Jaga rumah. Jadi kalau cuma lihat saya ke pasar udah biasa. Kalau milih buah kan kita lihat luarnya sepertinya pilihan ini yang terbaik. Tapi kadang-kadang dalamnya bisa busuk, bisa nggak manis. Dan dalam konteks pilihan kita banyak kali salah. Tapi jangan bilang saya salah ketika saya memilih istri. Jangan bilang saya salah ketika saya memilih suami. Jangan bilang pada waktu akan menikah ini jodoh saya. Tapi setelah menikah bukan. Konteksnya beda. Tapi bicara tentang Anda ada di mana, saya pastikan ayat ini berkata, Anda ada di sini bukan karena Anda yang mau, tetapi Tuhan yang sudah menempatkan. Sekarang kita akan melihat kemana Tuhan tempatkan manusia itu. Ayat ini jelas berkata, ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Sekarang kita akan melihat Taman Eden. Dari ayat sebelumnya, ayat 8 berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Tuhan Allah membuat. Saudara perhatikan, Tuhan Allah membuat. Jadi pada waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan tidak bilang, hai manusia, terserah Anda mau lari kemana, pergi kemana, berjuang kemana, merantau kemana. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu Taman Eden ini ayat 8 berkata, Tuhan buat Taman Eden. Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia menjadikan manusia dan dia tempatkan di Taman Eden. Dan saya mau katakan bahwa Taman Eden bukanlah taman yang gersang, bukanlah taman sembarang taman. Tetapi kalau kita membaca Alkitab jelas berkata, Tuhan Allah yang membuat Taman Eden. Saya pastikan apa yang Tuhan buat pasti sempurna. Amen. Kita bisa membuat sesuatu, tapi yang kita buat, saya katakan bisa aja dan banyak kali salah.
Istri saya suka buat kue. Gara-gara dia suka buat kue pada waktu COVID, korbannya suami, saudara. Sehingga gula saya naik tiba-tiba 200 sekian. Dokter katakan di atas ambang batas karena korban dari istri. Senang kalau ngomongin istri saya. Ada satu buatan dia yang namanya donat. Dan donat ini ada bulatannya di tengah, tapi juga sekarang donat bisa juga tanpa bulatan tengah. Setiap saya lihat dia buat, tidak pernah seragam. Bulatan tengahnya bisa lonjong, bulatan luarnya bisa bengkok. Harusnya bulat, tetapi kalau orang Batak bilang marsudi-sudi, bersudut-sudut. Donatkah dia? Donat. Sudutnya ada. Donat kan bulat, tapi sudutnya banyak. Tapi saya katakan, sehebat-hebatnya seseorang membuat sesuatu, tetap ada kurangnya. Tapi saya pastikan, ketika Tuhan menjadikan sesuatu, saya pastikan yang Tuhan buat pasti sempurna. Ketika Tuhan menjadikan Taman Eden, saya mau katakan tidak ada kurangnya taman itu. Dan ketika Adam ada di sana, maka dia masih berkata, saya tidak pernah membayangkan tempat ini begitu luar biasa. Saya hari-hari sekarang beralih, saudara. Kalau kemarin saya di kolam, sekarang saya ada di satu pantai. Dan kemudian saya panggil alat berat karena di samping saya bangun villa yang cukup besar. Saya pengen nimbrung, jadi saya bangun. Kemudian alat berat saya suruh bekerja. Setelah di samping mulai selesai dan kemudian mulai dibangun, punya saya dibangun. Dan saya buat tingkatannya menurut saya itu bagus, menurut saya. Lalu kemudian yang di samping bilang begini kepada pemilik alat berat, lu curang. Kok curang? Lu buat anak gua kayak jelek bener. Dia bilang apa? Saya kan buat sesuai maunya engkau. Saya kan hanya alat berat itu supirnya apa namanya? Operator bilang saya kan buat sesuai permintaan. Nah yang di samping si Om kan minta seperti ini, saya buat. Awalnya dia berpikir yang dia buat yang terbaik. Karena apa? Dengan tingkatannya dia berpikir inilah tempat yang terbaik bagi dia. Tapi ketika dia melihat yang lain, berbeda lagi sudut pandangnya. Saya mau katakan, apa yang kita pandang baik mungkin sekarang baik, tapi lain kali kita mungkin berkata bukan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan membuat sesuatu, itu pasti yang terbaik. Tidak ada yang bisa berkata apa yang Tuhan buat sepertinya tidak sempurna dan masih ada yang kurang. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan membuat sesuatu, pasti tidak ada kurangnya. Saudara bisa bayangkan Tuhan buat Anda. Jangan bilang pesek-pesek begini, jangan bilang jelek-jelek begini, karena semua yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Apapun keadaan Anda, saya mau pastikan Anda adalah ciptaan yang terbaik. Yang mengakui tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan berarti sekarang kita akan melihat tentang Taman Eden yang Tuhan buat. Saudara lihat tentang taman itu. Ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dan kemudian dan yang baik untuk dimakan buahnya. Taman itu berpohon-pohon dan di sana buah-buahan. Jadi pohonan di mana-mana dan kemudian kalau mau buah apa sudah ada. Jadi fasilitasnya luar biasa. Berikut ayat 10. Ada suatu sungai dari Eden membasahi taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Saudara bisa gambarkan tempat itu di mana-mana pepohonan dan begitu indah. Dan saya katakan Adam tidak punya andil di taman itu. Adam tidak menanam taman, tidak menanam pohonan di
melihat taman itu, tapi kemudian semua sudah tersedia. Lalu kemudian ada sungainya. Saudara bisa gambarkan tempat ini begitu sempurna. Kalau bicara kekeringan tidak masalah, ada sungai. Bicara pengairan tidak masalah, ada sungai. Lebih dari itu, kita lihat ayat berikutnya berkata demikian. Di ayat yang ke-11, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat dikatakan ada apa, saudara? Emas. Mungkinkah Adam kekurangan? Mungkinkah Adam akan berkata hidup ini melarat? Mungkinkah Adam berkata hidup ini harta, hidup ini miskin, tidak punya apa-apa, sehingga masuk ke gereja, ku tak membawa apa-apa saat ku datang? Saudara, saya mau kasih pastikan, Tuhan menjadikan kita, Tuhan sudah siapkan yang luar biasa untuk Anda. Bukan hanya itu, bicara tentang emas. Sekarang kita akan lihat ayat yang ke-12. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdolar, dan kemudian dikatakan apa? Batu. Kalau yang suka batu, saya katakan, ini dia, siapa dia? Kalau yang suka batu, ketika dia taman itu, wow, mau warna apa ada, bentuknya kayak mana ada, nggak perlu harganya berapa, nggak perlu nilai berapa. Saya kali pertama saya terima batu, jujur saya nggak begitu suka batu, saudara. Tapi ketika saya dikasih supaya orang yang ngasih senang, saya pakai satu. Kemudian ada lagi yang bersimpati, inilah memang enaknya jadi hamba Tuhan, selalu dapat pemberian. Kasih batu lagi, saya pakai. Jujur satu kali saya pernah khotbah dengan 3 batu di satu tangan yang sama. Kenapa? Begini, saya bukan mau pamer lalu saya tapi begini, kalau saya pakai yang satu kan lihat, oh, si Om pilih kasih, yang saya kasih nggak dipakai, yang semua dipakai terus. Saya pakai 3 saya khotbah dengan gue begini, sudah, supaya Pak jemaah lihat apa yang dia berikan. Tapi setelah itu saya pakai 2 minggu, saya saya simpen dan saya nggak pernah pakai lagi. Tapi satu era ada batu yang lain saya ditawarkan. Saya dibawa ke satu toko. Oh, mau mana? Saya lihat. Jujur, ketika saya pegang ternyata itulah yang terbaik, yang termahal di toko itu. Nggak ada harganya. Lalu kemudian jemaat tanya, Cik, yang ini berapa? Sekian. Dia diam, saya kaget. Saya pura-pura kayaknya nggak cocok, kayaknya yang lain cocok. Padahal mata saya tetap situ, saudara. Saya tetap diam. Nggak cocok ya, kayaknya saya lihat semua. Tetapi mata saya tetap ke situ. Dia bilang, Om tetap lihat ini, berarti Om maunya ini. Sejak saat itu saya jadi suka batu juga, saudara. Jadi kalau saya ditaruh di Taman Eden, cocok rasanya. Termasuk ada yang suka batu juga di sini, saudara. Bukan hanya penggemar yang saya dengar. Taman ini luar biasa. Pepohonan di mana-mana, buah di mana-mana. Kalau memetik selesai, mau makan selesai. Kalau bicara tentang kekayaan, di sana ada. Dan saya katakan, Tuhan tahu manusia di mana, di Taman Eden semua tersedia. Tuhan menempatkan manusia di taman itu bukan maunya Adam. Dan saya pastikan di sana Adam tidak akan